Kemungkinan Gerindra sudah gregetan ya dengan ulah Fadlizon yang selalu mentweet ke arah yang sensitif. Ya termasuk dulu adalah tentang pembubaran Densus 88 dan yang terbaru kali ini adalah tentang peresmian sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat yang lalu. Dan Fadlizon dari Gerindra tersebut sih mengucapkan selamat atas peresmian sirkuit Mandalika. Dan tetapi Fadlizon, kapan Pak Anda ke Sintang? Kabarnya 3 minggu banjir di Sintang tidak surut-surut. Nah, karena hal tersebutlah akhirnya Fadlizon diberi teguran oleh Gerindra. Itu menurut berita yang beredar, yaitu Habibur Rahman saat ditanya oleh wartawan. Menurutnya sih, Gerindra sudah meminta maaf atas statement Fadlizon tersebut. Karena itulah Fadlizon juga ditegur oleh Gerindra. Ya menurut saya bukan hanya ditegur aja lah. Seharusnya ya apalah dikasih sanksi. Soalnya kan sekarang Gerindra sama pemerintah kan sudah koalisi. Bahkan Hasto Kristianto, sekretaris dari PDI Perjuangan mengatakan Fadlizon itu hanya seorang pengkritik tetapi tanpa kerja nyata. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengutus Tri Risma hari ini untuk segera merespon banjir di Kalimantan Barat, yaitu di Sintang. Diketahui juga fraksi PDIP juga sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak di Sintang. Demikian pula Ketua dari DPD PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus sudah terjun langsung di lapangan. Sementara Pak Fadlizon hanya memberikan kritik tanpa perbuatan nyata. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Gerindra gregetan tegur Fadlizon seperti ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon menyindir Presiden Joko Widodo kapan ke Sintang, Kalimantan Barat untuk meninjau banjir. Partai Gerindra menegur Fadlizon. Juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir Sintang merupakan sikap pribadi, tidak terkait kepartaian ataupun sikap fraksi Gerindra DPR RI. Soal tweet Pak Fadlizon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, kata Habibur Rahman kepada wartawan pada Minggu 14 November 2021. Gerindra meminta maaf jika pernyataan Fadlizon soal banjir Sintang membuat tidak nyaman. Gerindra menegaskan Fadlizon sudah diberi teguran. Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, ujar Habibur Rahman. Habibur Rahman yang menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menegaskan kader Gerindra memang ditegur jika memberi pernyataan yang tidak tepat. Habibur Rahman sendiri mengaku kerap ditegur jika salah-salah berucap di publik. Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya, ujar Habibur Rahman. Sindiran Fadlizon kepada Jokowi dilontarkan usai Jokowi menjajal langsung sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Seraya mengapresiasi Fadlizon juga menyindir Jokowi soal banjir di Sintang. Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut, tulis Fadli di akun Twitter pribadinya Fadlizon seperti dilihat pada Sabtu 13 November 2021. Banjir yang menerjang Sintang memang terjadi lebih dari 2 pekan. Banjir Sintang belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam. Pemkab Sintang memperpanjang masa tanggap darurat banjir bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021. Tercatat ada 140.000 lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut. Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi cuitan Wakil Ketua Dewan Pembinaan Partai Gerindra Fadlizon yang menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, mantan Wakil Ketua DPR itu hanya bisa mengkritik saja. Dengan sikap Fadlizon yang hanya bisa mengkritik tanpa karya nyata bagi rakyat, ujar Hasto lewat keterangannya pada Sabtu 13 November 2021. Hasto pun menjelaskan,
Jokowi sudah memberikan arahan kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk segera merespon bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Fraksi PDIP juga sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Demikian pula Lazarus, Ketua DPD PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua Komisi 5 DPR RI, sudah terjun langsung membantu rakyat. Sementara Pak Fadlizon hanya memberikan kritik tanpa perbuatan nyata, ujar Hasto. Di samping itu, ia menyoroti sikap Fadli yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal hubungan antara kedua ketua umum berlangsung baik dan Partai Gerindra kini berada di dalam koalisi. Kami yakini akan mendapat respon dari internal Gerindra. Selanjutnya, sebagai partai yang juga memiliki disiplin, Partai Gerindra tentunya akan mengambil sikap atas pernyataan Fadlizon, ujar Hasto. Adapun kegiatan peresmian sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara adalah salah satu hasil dari kerja pemerintahan Jokowi, salah satunya dengan membangun dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Tugas sebagai presiden adalah mendorong kemajuan yang berkeadilan di semua wilayah NKRI tanpa membeda-bedakan pilihan politik ya. Itu yang seharusnya dilihat Pak Fadlizon, ujar Hasto. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadlizon menanggapi peresmian sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Luar biasa Pak, selamat meresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut, cuit Fadlizon lewat akun Twitter pribadinya yang sudah dikonfirmasi pada Sabtu 13 November 2021. Diketahui juga pada waktu itu kengototan Fadlizon yang meminta agar Densus 88 anti teror dibubarkan membuat pegiat media sosial Denny Siregar tak habis pikir. Denny pun memiliki analisa tersendiri terkait alasan dibalik kengototan politisi Partai Gerindra itu. Menurutnya, keinginan Fadlizon bubarkan Densus 88 anti teror itu tak lebih dari sekedar untuk memperoleh suara dalam pemilu. Kenapa Fadlizon ngotot pengen Densus 88 dibubarkan? Cuit Denny Siregar melalui akun Twitternya pada Rabu 6 Oktober 2021. Sebagaimana dikutip dari pojok1.id. Denny Siregar menilai, dengan begitu Fadlizon bisa meraup suara dari kelompok radikal. Karena misi utamanya, dia adalah rangkul kelompok-kelompok radikal untuk suara di 2024, sambung Denny Siregar. Alasannya, kelompok ini sudah tak lagi percaya dengan Partai Gerindra. Itu setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kelompok radikal ini sudah ditinggalkan Gerindra sejak Prabowo di kabinet dan ingin masuk Partai Demokrat, ujar Denny Siregar. It's just business, nothing personal, sambungnya. Karena itu, Denny Siregar menyarankan Fadlizon agar merasakan sendiri tinggal di dalam sel yang dihuni narapidana terorisme. Sekali-sekali mbok ya Fadlizon ini nginep semalam aja di sel yang penuh napi teroris, saran Denny. Biar mingkem setahun, tendasnya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menanggapi enteng permintaan Fadlizon untuk membubarkan Densus 88. Oh itu, saya belum baca pernyataannya Fadlizon. Singkat Rusdi Hartono sembari tersenyum di Mabes Polri pada Rabu 6 Oktober 2021. Untuk diketahui, permintaan Fadlizon bubarkan Densus 88 itu dilontarkan melalui akun Twitter pribadinya. Alasannya, Fadlizon menganggap narasi yang dikeluarkan oleh Densus 88 itu berbau Islamofobia. Juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan cuitan politikus Gerindra Fadlizon di Twitter yang menyindir Presiden Jokowi soal banjir di Sintang bukan merupakan statement partai maupun fraksi di DPR. Karena itu, ia menyebut partainya telah menegur Fadli atas cuitannya tersebut. Soal tweet Fadlizon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai. Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, ujar Habibur Rahman dalam keterangannya pada Minggu 14 November 2021. Ia mengatakan sebagai kader teguran ini merupakan hal yang biasa di Gerindra. Habib mengaku juga sering ditegur jika mengeluarkan statement yang kurang tepat. Sebagai kader Gerindra adalah hal biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai jubir partai sering kena teguran. Begitu juga rekan-rekan di anggota DPR lainnya, ujarnya.